Pria ini sedang melihat gadis gila yang ada di seberang jalan dan ikut tertawa tanpa sadar. Ini langkah yang aneh yang membuat pria itu langsung memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentangnya. Melihat Dami yang menaiki bus, dia langsung mengikutinya sampai di sebuah stand hotdog. Nenek, aku datang. Adegan di depannya membuat pria itu menangis. Nenek Dami ternyata adalah orang yang pernah memberinya kehangatan sebuah keluarga. Nama pria itu adalah Ji Pyong. Dia diusir dari panti asuhan 15 tahun yang lalu. Biaya penempatannya bahkan tidak bisa membayar sewa murah. Dia yang kelaparan, hanya bisa menahannya dan mencari tempat tinggal. Tapi kemudian turun hujan deras. Dia berlari tergesa-gesa. Untungnya, dia bertemu nenek toko hotdog. Melihat anak yang malu ini, nenek membiarkannya tinggal di toko hotdog. Namun Ji Pyong menolaknya. Dia yang menyendiri, tidak mau dikasihani orang lain. Nenek itu juga dapat melihat bahwa Ji Pyong sedang mencoba untuk tegar. Jadi untuk menjaga harga dirinya, nenek membisikkan sesuatu di telinganya. Perhatikan baik-baik, ada pohon sakura di sana. Dan ada sarang burung di pohon. Aku meletakkan kuncinya di sana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ji Pyong yang tidak punya pilihan, melepaskan harga dirinya dan masuk ke toko hotdog dengan tubuh basahnya. Melihat makan malam yang disiapkan untuknya, dia tidak terlalu peduli dan mulai memakannya. Tepat setelah menyelesaikan makan malamnya, dia mulai melihat-lihat. Sebuah toples penuh dengan uang yang ada di sudut berhasil menarik perhatiannya. Nenek ingat bahwa semua tabungannya ada di toko dan berlari dengan panik. Tetapi dia menemukan bahwa uangnya tidak berkurang sama sekali. Saat ini, Ji Pyong juga berjalan masuk, kemudian mengusulkan agar nenek itu menyetor uangnya ke bank. Tapi sang nenek tidak pandai menggunakannya karena sudah tua. Oleh karena itu, akun tersebut langsung diserahkan kepada Ji Pyong untuk disimpan. Dan karena inilah, Ji Pyong mengandalkan uang 8 juta di rekening nenek. Belajar sekuritas sambil mempraktekannya. Dengan cepat dia menunjukkan bakat investasi yang luar biasa. Pada saat yang sama, nenek juga memberinya sebuah tugas penting untuk menghibur cucu perempuan yang orang tuanya baru saja bercerai. Jadi Ji Pyong menggunakan nama yang dia lihat di koran, Nam Do-san, sebagai nama samaran untuk mengirim surat untuk Dami. Setelah itu, keduanya perlahan menjadi sahabat pena yang baik, yang menghibur hati kesepian satu sama lain melalui surat. Ji Pyong juga layak menjadi jenius investasi. Dalam waktu 1 tahun, 8 juta di dalam tabungan telah berubah 10 kali lipat. Tapi pada hari ini, ketika Ji Pyong ingin menarik uang untuk pergi ke Seoul demi mencari peluang yang lebih baik, dia menemukan ternyata tabungan tersebut telah dicairkan. Dia langsung berlari untuk menanyai nenek itu, dan mencemooh serta menuduhnya tanpa memerdulikan perasaannya, yang telah mengambil uangnya. Nenek itu tidak mengatakan apapun. Masuk ke rumah kecewa, kemudian mengeluarkan sekantong yang penuh uang, dan dia berikan kepada Ji Pyong. Ji Pyong yang melihat kantong di tangannya, tidak tahu bagaimana menghadapi rasa bersalah itu. Jadi dia mengambil kantong itu dan berlari tanpa melihat ke belakang. Datang ke stasiun, dia ingin segera keluar dari kota yang membuatnya merasa malu. Tapi kemudian nenek itu muncul, dan membawa sepasang sepatu baru. Lalu nenek itu jongkok untuk memakaikannya. Ji Pyong masih belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun atas kebaikan sang nenek. Tapi nenek itu tidak menyalahkannya. Dia hanya sedih melihat anak yang keras kepala ini dan berkata, "Jika kamu berhasil, jangan datang padaku. Tapi jika kamu sudah tidak sanggup, carilah aku." Mata Ji Pyong langsung basah ketika dia mendengar ini. Dia membuang egonya dan memeluk nenek itu. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang menyayanginya tanpa meminta imbalan apapun dengan penyesalan. Bahkan sekarang, Ji Pyong memiliki karir yang sukses. Dia adalah seorang investor miliarder, tapi dia masih merasa bersalah tentang masa lalunya. Untungnya dia bertemu Dami. Dia mengikuti Damu untuk menemukan nenek itu lagi. Dia akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk membalas budi.